Ingin memulai usaha tapi belum tahu resikonya, atau sedang menghadapi masalah tetapi tidak tahu cara mengatasinya. Ini dia 5 masalah utama yang akan Bapak Ibu hadapi saat menjalankan bisnis UMKM dan cara mengatasinya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Nur Hayati, UKM Pejuang Tangguh. Hari ini saya akan membahas salah satu masalah yang mungkin akan Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan bisnis UMKM. Nah, kira-kira bagaimana ya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yuk simak video ini sampai tuntas bersama saya Nur Hayati. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini sudah ada sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi dan potensi sumber daya alam yang ada. Apalagi sekarang Anda bisa melakukan pendaftaran UMKM online dimanapun. UMKM juga mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional sehingga berkontribusi besar dalam membangun perekonomian negara. Meski begitu, ada beberapa permasalahan yang sering dialami UMKM di Indonesia dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor ekonomi. Jika tidak diatasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa menjadi kalah bersaing, stagnan, bahkan gulung tikar. Nah, jadi apa saja ya kendala yang sangat umum terjadi saat menjalankan bisnis UMKM dan bagaimana cara agar mengatasi kendala tersebut? Baiklah Bapak Ibu, ini dia contoh 5 masalah yang mungkin saja Bapak Ibu hadapi dan cara mengatasinya sebagai berikut. 1. Minimnya modal usaha. Modal merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dialami UMKM. Minimnya modal yang dimiliki para pelaku usaha mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak optimal. Untuk itu, banyak pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan mencari modal melalui pinjaman bank. Sayangnya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perolehan pinjaman modal dari bank seringkali tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku UMKM sehingga usaha menjadi mandek. Solusinya adalah, jika Bapak Ibu termasuk pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan, jangan khawatir. Seiring perkembangan teknologi, para pelaku UMKM kini bisa mendapatkan modal tambahan melalui sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial atau fintech. Penggalangan dana ini dikenal dengan istilah crowdfunding. Ada 2 jenis crowdfunding, yaitu reward dan equity. Reward merupakan sistem penggalangan dana berbentuk sponsor yang di dalamnya Bapak Ibu bisa memberikan imbalan sesuai dengan pendanaan dari donatur. Sementara itu untuk equity merupakan sistem penggalangan dana berbasis investasi dalam bentuk saham dengan imbalan berupa profit sharing. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. 2. Kesulitan dalam hal perizinan. Perizinan juga menjadi salah satu masalah UMKM yang sering dialami di Indonesia. Padahal, izin usaha resmi merupakan hal penting dalam sebuah usaha, terutama jika berkaitan dengan pengembangan bisnis dan akses pembiayaan. Tanpa izin resmi, UMKM tidak akan bisa mengajukan modal sehingga akan sulit untuk mengembangkan usaha loh. Solusinya adalah, oleh karena itu, setiap UMKM sebaiknya memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Untuk mendapatkan SIUP, Bapak Ibu perlu mengajukannya melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Dinas PM dan PTSP. Sesuai domisili atau datang langsung ke kantor pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 2 di masing-masing kabupaten atau kota madya sesuai domisili. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengurus SIUP adalah
Formulir pendaftaran bermaterai Rp6.000 yang sudah diisi dan dibuat dalam 2 rangkap. Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 3 rangkap. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 3 rangkap. Fotokopi NPWP sebanyak 3 rangkap. Surat perjanjian sewa tanah atau bangunan jika perlu. Surat pernyataan bersedia mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB dalam jangka waktu 1 tahun. 3. Kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin. Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi permasalahan tersendiri yang sering dialami UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau pemasaran digital. Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produknya secara online melalui media sosial atau marketplace, pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal, sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun masih belum optimal. Solusinya adalah para pelaku usaha perlu meningkatkan pengetahuan tentang cara melakukan pemasaran digital dengan tepat, sehingga dapat meningkatkan angka penjualan produk. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa membaca dari buku, mengikuti berbagai webinar online, konsultasi dengan sesama pemilik usaha, ikut komunitas bisnis, atau bahkan praktek langsung. 4. Pembukuan masih manual. Meski Indonesia sudah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi digital, masih banyak pelaku UMKM yang menggunakan pembukuan secara manual. Jika pembukuan manual mengalami kerusakan, kehilangan, atau kesalahan, maka seluruh data akan hilang dan sistem penjualan menjadi terhambat. Padahal pembukuan merupakan elemen penting dalam kegiatan usaha dan salah satu syarat wajib yang diperlukan dalam peminjaman modal. Solusinya adalah, jika Bapak Ibu termasuk pelaku usaha yang masih menggunakan pembukuan manual, beralihlah ke pembukuan otomatis dengan menggunakan aplikasi atau sistem pembayaran online yang sudah terintegrasi. Dengan begitu, pencatatan transaksi bisa dilakukan secara otomatis dan akurat, sehingga risiko kerusakan, kehilangan, ataupun kesalahan data bisa diminimalisasi. 5. Kurangnya kesadaran membayar pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya sekitar 2 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini diprediksi karena banyak pelaku UMKM yang masih belum menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak, serta belum mengetahui cara menghitung pajak. Padahal, jika pelaku UMKM tidak membayar pajak dan melaporkan pajaknya, mereka akan dikenakan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap jumlah pendapatan mereka. Solusinya adalah, untuk menghindari sanksi tersebut, lakukan pembayaran pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulannya dengan menggunakan aplikasi PPh Final dari online pajak. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi beberapa informasi seputar kendala menjalani bisnis UMKM yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu semua di rumah. Semoga kita semua mendapat kemudahan dalam menjalankan bisnis UMKM di tengah kondisi COVID-19 yang semakin marak ini. Demikianlah info hari ini ya. Sehat selalu Bapak Ibu, tetap stay tune di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Tetap semangat UKM Pejuang Tangguh.